فاتح إلى سيدنا وحبيبنا شيخنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanil arabiyyin mubin. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسراره وعادنا من بركاته في الدارين. Radhiyallahu ankum. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum ila wa hum fiha khalidun. Al-munasabah lamma dzakara ta'ala al-asnaf ats-tsalatsata al-mu'minin wal kafirin wal munafiqin wa dzakara ma tamayyazu bihi min sa'adatin aw syaqawatin aw imanin aw nifaqin wa daraba al-amthala wa waddaha turuq ad-dalali a'gabuhu huna bi dzikril adilla wal barahin ala wahdaniyati rabbil alamin wa arrafa nasa bi ni'amihi liyashkuruhu 'alaiha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Dan saya muliakan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan tafsiran surat Al-Baqarah sampai kepada ayat 21, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai segenap manusia, beribadahlah kepada pencipta kalian Allah yang telah menciptakan kalian. Wa hum fiha khalidun, sampai kepada ayat dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hubungan antara firman Allah Ta'ala yang menyebutkan 3 golongan. Ya, di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah bahas 3 golongan, ada al-mu'minin, wal kafirin, wal munafikin. 3 golongan itu asnaf ats-tsalatsa, itu orang-orang beriman, orang kafir, dan orang-orang munafik. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan perbedaan. Tamayyazu bihi. Wa dzakara ma tamayyazu bihi min sa'adah. Yaitu perbedaan orang-orang beriman, mereka mendapatkan sa'adah. Ada itu kebahagiaan di akhirat. Ada pendapat, ya, sebagian para ahli lughah, kalau bahagia itu dalam bahasa Al-Quran kadang disebut dengan al-farah. Itu artinya bahagia. Misal contoh,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Lafaz falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Nah, itu menggunakan lafaz bahagia al-farah. Farah. Maknanya bahagianya di dunia. Adapun sa'adah itu artinya bahagia di akhirat. Ini ada pendapat demikian. Ada juga yang mengartikan sa'adah itu adalah bahagia dunia akhirat. Kalau al-farah bahagianya hanya di dunia. Maka salah satu ulama di Mesir bernama Dr. Ahmad Thayyib, rektor Al-Azhar. Juga ada beberapa ulama lain mengatakan tujuan daripada hukum Islam, syariat Islam itu adalah is'adun nas fidarain. Is'ad itu dari kata sa'ad, yaitu memberikan kebahagiaan kepada manusia di dua alam, di dua tempat, di dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Di situ menggunakan lafaz is'ad. Is'ad itu dari kata sa'adah. Berarti dari sini kita pahami kata sa'adah artinya bahagia dunia dan itu memang jadi tujuan seorang mukmin. Ya, sebagaimana dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia meminta bagi kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Itu namanya sa'adah. Sa'adah. Di sini dibedakan orang mukmin diberikan sa'adah. Lawan daripada itu orang kafir, orang-orang munafik, syaqawah. Syaqawah lawan dari sa'adah. Sengsara, susah, itu artinya syaqawah. Au iman, au imanin, au nifak. Juga perbedaan di antara mereka, yang satu beriman, yang satu nifak. Wa darabal amsal wa waddahat turuqad dalali aqabahu huna bi dzikril adillah wal barahin ala wahdaniyati rabbil alamin. Kemudian Allah jelaskan, Allah berikan perumpamaan. Pembahasan lalu banyak sekali perumpamaan. Perumpamaan disebut dengan al-amsal. Itu adalah al-manhaj al-Qur'ani. Metodologi Al-Qur'an di dalam menyampaikan pesan menggunakan apa? Amsal. Permisalan-permisalan. Dan Allah menjelaskan waddaha, turuk dolal, jalan-jalan yang menyimpang, yang dimana disebutkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti atas keesaan pencipta alam semesta, Rabbil Alamin. Ada di luar negeri sana orang ateis, dia mengkritik Tuhannya orang Islam. Dia mengatakan kepada salah satu tokoh muslim ya, misalnya, kalian Islam ini punya Tuhan gak bisa diimajinasikan, beda dengan yang lain, ada wujud, dibuat patung ya. Tapi yang Islam punya kita gak tahu bentuknya seperti apa. Nah, maka apakah itu bisa menjadi bukti bahwa Tuhan kalian itu ada, sedangkan untuk mewujudkan saja dalam imajinasi tidak ada? Itu pertanyaannya. Maka dia bilang, ada handphone. Ambil handphone. Saya mau tanya, handphone antum ini, yang antum punya, siapa yang buat? Kita tahu di pabrik kan? Iya, yang buat siapa? Di pabrik itu banyak orang, ya kan? Siapa yang desain dari awal handphone yang kamu punya? Disebutkan mereknya, desain awal siapa? Yang buat siapa? Nah, saya tidak tahu. Berarti apa? Ini bendanya ada tanpa kamu tahu tuh wujudnya siapa, kamu percaya ada yang buat.
Kau percaya ada yang buat kan? Ya. Nah, begitu juga Tuhan kami tidak perlu diwujudkan. Dengan adanya kita sudah yakin Tuhan kita ada. Dan itu justru lebih terhormat karena kita menjaga kehormatan Tuhan kita yang tidak bisa diimajinasikan. Saking sucinya, saking besarnya, maha besar. Hanya dia terdiam tuh orang ateis itu, nggak bisa dia membantah argumen itu. Itu namanya menggunakan dalilul akli. Kalau hadapi orang-orang semacam itu, jangan bawa dalil nakli. Ayat Allah berfirman begini, hadis. Mereka tolak. Orang-orang begitu, mereka butuh hujah yang bisa diterima oleh akal. Makanya di dalam ilmu kalam disebut dengan ad-dalil al-aqli. Di dalam ilmu fikih disebut dengan qiyas. Qiyas, kemudian juga illat dalam ilmu usul fikih. Itu menggunakan apa? Peran akal. Kalau antum perhatikan di dalam Al-Quran itu disebut penghuni surga itu yang berakal, yang memfungsikan akalnya di dunia. Begitu juga penghuni neraka itu sebab apa? Akalnya tidak difungsikan. Disebutkan di beberapa ayat, gara-gara tidak berpikir, konsekuensinya apa? Masuk neraka. Apa hubungannya berpikir yang masuk neraka? Ya karena orang yang tidak berpikir, dia tidak bisa mengambil pelajaran. Dia tidak bisa mengambil nasihat. Dia tidak bisa mengambil kebaikan yang difirmankan Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi dia hidup santai-santai aja, gak pikir tuh konsekuensi, buat dosa sebanyak mungkin, gak pikir konsekuensi, ada kematian, ada balasan, ada neraka, ada azab, dia masa bodoh. Kenapa? Gak difungsikan otaknya. Dia pikir dia hidup selama-lamanya. Makanya selalu dikaitkan orang yang di dalam neraka karena tidak memfungsikan akalnya. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahanam dari golongan bangsa jin dan manusia. Mereka punya akal tapi tidak digunakan berpikir. Coba lihat kalau Allah katakan disebutkan dimasukkan ke dalam neraka dari bangsa jin dan manusia, banyak dari mereka itu punya akal tapi tidak digunakan. Ada di surat apa lagi itu? Na'akilu itu di salah satu surat juga disebut begitu. Sebaliknya orang-orang yang akalnya difungsikan disebut orang-orang yang beriman, tempatnya di surga. Khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kemudian selalu banyak ayat la ayatin liqaumi yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kemudian disebutkan lagi di situ di bagian inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Disebut juga liqaumi yaqilun. Akal difungsikan tempatnya di surga. Akal tidak difungsikan tempatnya neraka. Maknanya apa? Ya, orang yang berakal pasti punya perhatian dengan kehidupan setelahnya. Itu orang berakal. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, ya bena Adam atiillah. Wahai anak Adam, taatilah Allah. Tusamma aqila. Maka kalian dinamakan orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu bukan banyak prof, doktor, gelarnya banyak, bukan. Orang yang berakal itu, yang cerdas itu, dia punya perhatian akan akhiratnya. Kebaikan, kebahagiaan yang akan dia raih di akhirat. Makanya disebut di hadis qudsi tadi, ya bena Adam atiillah tusamma aqila. Wahai anak Adam, taatilah Allah, maka kamu akan dinamakan aqila, orang yang berakal. Wala ta'asihi fatusamma jahila. Maka jangan melanggar perintah Allah, maka kalian dinamakan orang bodoh. Jadi barometer pintar dan bodoh itu bukan dalam barometer keduniaan. Barometernya akhirat. Di hadis yang lain Nabi katakan al-kayyisu man dana nafsahu
Wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai dan pintar adalah orang yang mempersiapkan amal baik sebanyak-banyaknya dan selalu memperbaiki dirinya sebelum datangnya kematian. Itu yang Nabi katakan al-kayyisu, orang yang pintar. Wal ahmak, nah, orang yang bodoh tidak mengenal dia gelarnya apa, jabatannya apa. Selama dia masuk di dalam barometer ini dikatakan dia orang bodoh. Wal ahmak man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Semua larangan Allah dilanggar, semua perintah Allah ditinggalkan. Nah, itulah orang yang bodoh, kata Rasul Muhammad SAW. Kenapa dikatakan bodoh? Ya dia cari susah payah, ya, kenikmatan duniawi, padahal tujuannya susah payah untuk cari bahagia. Kalau ditanya ujung-ujungnya, kenapa kamu kerja macam ini? Lembur, ya untuk kumpulin uang, biar dapat uang banyak. Tujuannya apa? Bahagia. Lah kalau dia tinggalkan yang wajib-wajib perintah Allah, tahu-tahu meninggal, itu harta yang dikumpulkan belum sempat dinikmati seluruhnya. Kemudian kewajiban ketika hidup ditinggal, di akhirat diazab. Bodoh tidak? Padahal carinya apa? Bahagia. Di dunia gak dapat, di akhirat juga gak dapat. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran, sa'adah itu identik dengan bahagia yang sesungguhnya. Itu di mana? Di akhirat. Jadi hanya dua pilihan kalau mau hidup senang. Mau senang dunia akhirat, bagus. Atau senang di akhirat saja. Ada yang memilih begitu. Ahlus Suffah misalnya. Hidup di zaman Nabi. Gak punya apa-apa, hanya pakaian di badan. Tapi orientasinya ingin cari sa'adah di akhirat saja. Fafirru illallah, bahasa Al-Quran. Mereka itu lari hanya menuju kepada Allah, gak yang lain. Makanya gak kerja, tapi belajar terus. Fokus, menimba ilmu, mengamalkan. Disifati dalam Al-Quran, mereka itu hanya sibuk zikir wa ibadah. Belajar sama Rasulullah SAW. Itu pilihan mereka. Tapi benar, ibadahnya benar, nuntut ilmunya benar. Ya. Kemudian tidak memberatkan orang. Kalau jadinya memberatkan orang, minta sana sini, nah ini gak bisa. Ini harus kerja. Di situ Nabi yang sudah membuat aturan dan jaminan. Jadi Rasulullah yang urus mereka. Makannya, minumnya, semua Nabi yang tanggung. Ahlus Suffah. As-Suffah itu artinya tempat naungan. Karena waktu itu dibuat semacam tempat naungan di sisi Masjid Nabi. Nah mereka ada sekitar berapa orang di situ, tinggal di situ. Di bawah naungan itu. Tujuan mereka apa? Untuk belajar. Kebanyakan dari mereka tidak menikah, bujang, dan tidak juga ada pekerjaan. Sehingga Nabi yang jamin, tapi tujuannya belajar. Salah satu tokoh yang terkenal dari golongan Ahlus Suffah adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu Ahlus Suffah. Yang meriwayatkan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini wa arrafan nas bi ni'amihi liyashkuruhu 'alaiha. Allah taala memperkenalkan manusia dengan nikmat-nikmatnya agar mereka bersyukur kepadanya. Wa aqbala 'alaihi bil khitab. Allah taala menyampaikan atau menghadapkan kepada mereka dengan khitab, yaitu kalimat ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas ini makkiyah. Karena panggilannya umum kepada semua manusia yang muslim maupun yang non-muslim. Kalau di Madinah biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Setelah ada panggilan itu berarti ada perintah atau larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsmun. Setelah panggil ya alladzina amanu, wahai orang beriman, di situ ada perintah atau larangan. Itu turunnya di mana? Di Madinah. Kalau ya ayyuhan nas, di situ panggilannya kepada umum karena ingin mengajak manusia masuk Islam.
Kalau ya ayyuhalladzina amanu sudah Islam, hanya dipanggil untuk melaksanakan perintah, ibadah, hukum syariat, atau batasan-batasan hukum, halal, haram, dan seterusnya. Bahwa khitab li jami'il fi'ati, ini adalah khitab kepada seluruh golongan manusia. Karena manusia semuanya itulah yang Allah berikan rezeki kepada mereka dan Allah yang ciptakan mereka. Baik manusia itu mukmin, kafir, itu semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa abraza lahum mu'jizatul Qur'an. Dan Allah tampakkan kepada mereka mukjizat Al-Qur'an. Di sini ada satu fawaid, ada hadis yang dimana disampaikan oleh Rasul bahwa umatku terpecah belah berkaitan dengan Allah ini berkhitab kepada semua manusia. Satu ayat dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Menggunakan khitab yang sama, ya ayyuhan nas, wahai manusia. An-nas ini manusia dari sisi sosial. Dia cenderung kepada manusia sebagai makhluk yang bersosialisasi. Disebut dengan an-nas. Nah, Nabi di ayat itu Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami mengutusmu kecuali kepada seluruh manusia. Ayat yang lain, lil alamin, bagi alam semesta. Kita ambil pemahaman Nabi diutus kepada seluruh manusia, an-nas. Ada hadis, sataftariku ummati, umatku akan terpecah belah. Berapa? 73 golongan. Riwayat. Yahudi berapa? 71 apa 7. Pokoknya di hadis itu Yahudi dan Nasrani terpecahnya itu masih di bawah Islam. Ditafsirkan oleh sebagian orang itu Islam. Umatku di situ ditafsirkan agama Islam. Jadi kalau diterjemahkan agama Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sebagaimana Yahudi terpecah 71 atau 72, Nasrani juga begitu. Yang pasti Yahudi dan Nasrani dalam riwayat itu terpecahnya di bawah Islam. Islam lebih banyak pecahan-pecahan itu. Itu terjemahan. Padahal lafaz Islam nggak ada di situ. Di situ menggunakan ummati. Cuma dia berubah menjadi lafaz Islam. Uniknya di situ dikatakan wa kulluhum finnar. Semua mereka dalam neraka. Mereka di sini juga ditafsirkan ummati di hadis itu. Yaitu dinisbatkan kepada orang-orang Islam. Semua mereka dalam neraka illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Ditanya siapa mereka yang selamat itu wahai Rasul? Yaitu saya dan orang-orang yang mengikuti jalan sahabat-sahabat saya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini dipahami bahwa orang Islam akan terpecah belah pemikirannya, ajarannya, sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Baik. Nah sebenarnya kita lihat coba. Ayat tadi mengatakan bahwa Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Jadi kita harus pahami, seluruh manusia itu umatnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Karena di ayat itu dengan firman tersebut Allah tegaskan bahwa Allah mengutus Rasulullah kepada seluruh manusia. Berarti seluruh manusia itu adalah umat Nabi Muhammad. Yang pertama. Hadis tadi juga itu menerangkan bahwa umat-umat Yahudi, Nasrani, mereka juga terpecah. Tapi yang unik, terpecahnya mereka dengan yang terpecahnya Islam menurut tafsiran mereka, itu Islam lebih banyak. Padahal di dalam Al-Quran dengan tegas Allah nyatakan kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Di dalam hadis Nabi katakan yadkhulul jannah sab'una alfa min ummati bighairi hisab. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Di dalam riwayat lainnya Nabi katakan dalam hadis bahwa umatku adalah umat yang paling banyak masuk ke dalam surga.
paling banyak masuk dalam surga. Dari sekian hadis ini kita bisa pahami, mana mungkin disebut umat terbaik tapi yang masuk neraka paling banyak golongannya. Di situ orang Islam lebih banyak, 73. Yahudi Nasrani 71 atau 72. Terbaiknya di mana? Kalau seperti itu. Lebih terbaik Yahudi sama Nasrani karena terpecahnya sedikit. Yang kedua, hadis Nabi katakan umatku paling banyak masuk surga. Lah di hadis itu menyatakan bahwa kelompok yang paling banyak masuk neraka, hanya satu yang selamat. Maka di sini diterangkan oleh ulama-ulama yang memiliki pandangan sangat dalam memahami nas. Di antaranya Dr. Said Ramdan Al-Buti. Beliau mengatakan hadis ini maksudnya umat manusia seluruhnya. Jadi diartikan jangan nisbat ke Islam. Bahwa umatku dari seluruh golongan manusia, mereka akan terpecah belah dari 73 golongan. 72 golongan masuk neraka, yang satu masuk Islam. Yang satu ini adalah orang yang sudah syahadat. Sudah masuk ke dalam agama Islam. Mereka sudah dijaga oleh Allah. Sekalipun ada yang masuk neraka, tetap dikeluarkan masuk ke dalam surga pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Karena di dalam hadis yang sahih jelas Nabi katakan lafaz umat itu nisbat juga kepada Yahudi dan Nasrani, bukan hanya kepada agama Islam. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidaklah mendengar dari umat ini Yahudi dan Nabi sebut umat ini atau umatku ini adalah golongan Yahudi dan summa yamut wa lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Nah, mereka wafat tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, maka mereka berada dalam neraka. Itu masalah keyakinan kita sebagai umat Islam. Maka hadis inilah yang menjadi sebab munculnya apa? Munculnya firqah-firqah yang ekstrim, yang merasa paling benar sendiri. Yang lain dianggap sesat, bahkan ada yang sampai mengkafirkan karena menganggap hanya satu firqah saja yang selamat. Tapi kalau kita pahami, oh semua nih ada kemungkinan bisa selamat karena kita umat terbaik. Sekalipun ada penyimpangan, itu penyimpangan, tapi mereka masih muslim. Itu yang diistilahkan di dalam bahasa para ulama, orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam disebut dengan as-su'bah. Apa itu as-su'bah? Sulit keluar. Mau keluar dari Islam itu sulit. Sekalipun ada pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan ia keluar dari Islam, pada waktu itu dikasih kesempatan tobat. Dan perbuatan itu hanya terbatas pada waktu dia melakukan itu. Saat itu juga dia syahadat balik lagi. Dia tobat, kemudian dia memperbaiki kesalahan itu, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, balik lagi. Ada yang mengatakan tanpa itu juga, tanpa syahadat dia bisa balik lagi dengan cara apa? Dia taubat dan sholat. Karena dalam sholat itu otomatis dia sudah masuk Islam lagi. Itu pemahaman yang perlu diluruskan. Ya. Luruskan. Kalau tidak bahaya. Sekian banyak ini golongan, belum lagi dia punya organisasi macam-macam. Ya. Tambah lagi itu ada mazhab. Belum lagi banyak. Kita bukan hanya ahli sunnah, banyak. Ibadiyah masih ada. Di Bahrain itu mazhab Khawarij yang tidak ekstrim. Sekalipun juga mereka menolak diri mereka disebut Khawarij. Dia mayoritas di Oman. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan juga Syiah. Bukan juga Wahabi. Tapi namanya Ibadiyah. Ada lagi golongan ahli sunnah di situ macam-macam. Ada Wahabi juga ada. Wahabi juga Muslim. Kita gak boleh ahli sunnah mengkafirkan. Penyimpangan ada, tapi gak boleh sampai kita menyatakan kan. Nah di ahli sunnah juga ada firqah yang ekstrim. Ya, Al-Ahbash. Nah mereka itu mengkafirkan Wahabi.
Wahabi itu kan kafir. Dan bahkan keluar beberapa fatwa-fatwa mereka dan di kitab-kitab mereka itu menyatakan man lam yukaffir Ibnu Taimiyah fahuwa kafir. Orang yang tidak mengkafirkan Ibnu Taimiyah maka dia kafir. Akhirnya apa? Kena imbas kita juga sesama ahli sunnah wal jamaah kafir juga. Karena kita gak berani mengkafirkan orang, akhirnya kita juga menjadi kafir. Nah ini ekstrim. Jadi banyak sekali firqah-firqah dalam Islamnya. Belum yang bidang akidah itu banyak tuh. Ada Mu'tazilah, ada Al-Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah, ya. Ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, ada mazhab ahli hadis, dalam akidah ahli athar, di fikih juga mazhab yang 4 ada, ya di Syiah juga banyak ada firqahnya, ada Zaidiyah, ada 12 imam, Itsna Asyar imam, 12 imam ya. Ada Ismailiyah, banyak. Bahkan kita di Indonesia, kalau di luar itu banyak. Nah, kita gak boleh membatasi, oh itu saja yang masuk surga. Wallahu a'lam. Dalam hadis jelas mengatakan orang yang sudah syahadat, menghadap ke kiblat sholat, dia makan sesuatu yang halal, yang telah ditetapkan kehalalannya dan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka haram darahnya mereka dalam hadis. Ada juga termaktub dalam Sahih Bukhari. Itu. Mereka fi zimmatillah kata Nabi dalam riwayat Bukhari. Mereka itu semua yang tadi sudah syahadat, sholat menghadap kiblat. Ya. Kemudian ditambahkan oleh Ibn Hajar semua kewajiban puasa juga Ramadan. Ya, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, menghalalkan sesuatu yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, mereka itu fi zimmatillah, berada di dalam perlindungan Allah. Maka jangan pernah kalian merusak apa yang telah Allah lindungi. Kalau penyimpangan ya boleh jadi, tapi jangan sampai kita mengeluarkan mereka dari Islam. Itu harus butuh kajian dan penelitian. Ya, karena menuduh orang itu kafir, konsekuensinya berat. Bisa-bisa kita yang nuduh kena juga. Kalau tuduhan kita tidak terbukti, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya ini kafir atau wahai kafir, maka bisa menjadi bumerang. Itu bisa kembali kepada dirinya atau orang yang dia tuduhkan. Kalau benar tuduhannya benar, balik ke situ. Tapi kalau memang itu tidak terbukti secara hukum, tuduhan itu kembali kepada dirinya. Itu disebut di dalam kitab Al-I'lam bi Qawatil Islam karya Ibn Hajar Al-Haytham. Wallahu a'lam.